Nah, soal rentenir nih Pak, soal rentenir lagi, karena ini fenomena yang cukup kita melihat di kampung saya tuh Pak, di PD ya Pak ya, di Bambi kebetulan. Itu memang dipasang oleh masyarakat kampung itu memang sepakat untuk menolak rentenir. Jadi sampai dipasang baliho nih Pak, haram rentenir masuk ke kampung ini gitu kan. Ini kita lihat kebersamaan masyarakat untuk membasmi ini, artinya masyarakat sudah sadar nih Pak, sudah sadar untuk membasmi. Tapi kenapa kok lagi-lagi ada masyarakat yang lain sebagiannya juga terjerat nih Pak dengan rentenir? Terkait dengan yang Pak sebut sepatnya tadi, malah yang di Aceh Tengah itu lebih kejam lagi. Ya kan, siapa muslim kemarin akan dibunuh. Ya kan, dibunuhkan, dan kesepakatan di situ. Kebetulan yang tempat kami pernah bukan singgah tahulah sedikit tentang itu kan. Itu malah karena ini, karena kesinya itu, atau apa istilah mereka ya, di Takengon, orang kaya, reja kampung, reja kampung itu orang kaya. Maka dibuat seperti itu, pinjamnya sama saya. Nah, kan reja itu, karena sedih sekali Pak kalau ini contoh Takengon kan, yang itu mereka bekerja. Saya ulangi secara lebih empirik sedikit begini. Kalau di Aceh, daerah yang paling sedikit pengangguran itu adalah Takengon, Aceh Tengah, Aceh Tengah dan sekitarnya itu kan, kemudian Benar-Benar. Kenapa? Mereka semuanya bekerja, mereka semuanya ada pekerjaan di kebun kopi atau di kebun sayur-sayuran dan sebagainya ya itu. Namun penghasilan mereka itu kan sangat terbatas. Nah, oleh karena itulah maka seperti salah satu kampung itu rejanya alhamdulillah punya uang, kan? Dan kesepakatan dengan semua masyarakatnya. Nah, lalu dibuatlah seperti itu. Kalau nanti masuk itu akan dibunuh, maka pinjamnya ke rejanya kan. Nah, kalau kita lihat secara praktis, secara secara step by step, misalnya petani kentang sudah beli bibit, kemudian nanti setelah hasilnya, ada juga kalau yang direntenir itu bermuka dua, dia mengatakan, Bapak kalau bulan depan, musim depan mau ini lagi, harus jual kepada saya. Nah, kemudian dia beli itu kan di bawah harga pasar. Jadi petani yang bekerja itu hanya dia nukar bisa bahasa kasar kita kan, supaya pagi hari itu tahu pagi ini saya mau kemana. Tapi ketika panennya itu nggak mendapatkan hasil sebagaimana yang sudah diperhitungkan secara matematis menurut ilmu pertanian, kalau lahan segini bagus, segini dapat untungnya segini kan, sedih sekali kita melihatnya. Maka sangat kejam sekali dan sangat biadab malah mereka yang punya ini, punya duit dan merentenkan, meminjamkan rentenir itu, dan menghisap darah bagaimana, berapa banyak satu keluarga itu yang setelah subuh-subuh pergi ke kebun, kemudian nggak makan gimana nanti kan, berapa dapat segitu, kemudian hasilnya juga nanti bagi rentenir yang dia rentenir lebih pintar sedikit ya. Artinya kalau ada rentenir juga cuma dia bisa kasih pinjam duit, tapi rentenir ini dia juga sebagai agen kan. Jadi mungkin dia bisa katakan, nih Bapak musim depan mau bantuan pinjam lagi, Pak jualnya ke saya, kalau enggak saya ngasih lagi. Sampai segitunya lebih kejam ya Pak. Lebih kejam lagi. Maka kalau kita lihat persoalan ini, kenapa misalnya kalau persoalan riba ini dilarang dalam Islam? Nah, ini persoalan sangat manusiawi. Misalnya kalau misalnya kita secara keilmuan dan secara perasaan kita pikirkan, kita lihat kenyataan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kejadian ke kita bagaimana? Kita pagi-pagi bangun berusaha segini mendapat hasil segini, tapi harus bayar segini, untungnya cuma sedikit. Itu kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab. Nah kan, bagaimana dengan anak, sekolah anak, belum lagi bicara masalah sakit, belum lagi bicara masalah masa depan nanti kan, itu alhamdulillah misalnya. Nah,
Sekarang Pak, selain soal apa tadi yang Bapak sampaikan untuk membasmi, kira-kira ada tips lain nggak untuk dari Feby sendiri nih Pak, untuk membasmi rentenir yang sudah sangat mengakar di Aceh nih Pak? Ada. Yang pertama begini, hasil penelitian seorang ekonom yang peduli kepada kemiskinan. Dia melakukan penelitiannya di seluruh dunia dan selama 25 tahun. Bayangkan, ya kan, 25 tahun dia meneliti dan di daerah, bukannya di Afrika, di Asia, dan di mana-mana. Lalu kemudian dia menemukan sebuah kesimpulan bahwa untuk membantu orang-orang yang sifatnya lemah begitu, ya kan, hanya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini kata John Kenneth Galbraith, ya kan, dia menyatakan bahwa yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan orang miskin itu ada dua. Yang pertama sekali adalah penyediaan modal, yang kedua lah bantuan teknologi tepat guna. Cuma itu dua cara. Penyediaan modal sama bantuan teknologi tepat guna. Bantuan teknologi tepat guna itu seperti apa Pak? Ya, kita lihat yang pertama dulu, penyediaan modal. Penyediaan modal terkait dengan rentenir tadi kan. Bagaimana modal itu disediakan oleh yang berhak, misalnya apakah orang kaya, ataupun pemerintah, ataupun lembaga sosial dan sebagainya, wallahu alam, siapapun kan maksud kita. Nah, jadi dengan ada itu kemudian diinventarisir persoalan. Yang kedua ada teknologi ini apa, misalnya buat tahu misalnya, ya kan, kita jangan bicarakan yang wah-wah lah kan, buat tahu atau buat tempe. Bagaimana tempe itu bisa lebih enak, bisa lebih sehat, teknologi apa dipakai. Nah, kemudian diajarin petani-petani tahu dan tempe itu dengan sebaik mungkin memenuhi syarat standar kesehatan, kehalalan, standar kesehatan, kerjaan semuanya itu bisa, pasti bisa. Nah, menurut saya tambah satu lagi, saya melihat begini, sudah banyak sekali program pemerintah membantu masyarakat untuk misalnya UMKM cabai dan sebagainya. Tapi ada satu kesalahan pemerintah yang tidak dilakukan misalnya di daerah Jawa Bandung atau Bogor itu, atau mungkin di kita juga, ilmu marketingnya tidak diajarin. Ya kan, cara menjualnya. Jadi pada saat diberi bantuan dana untuk memproduksi cabai atau memproduksi kentang atau apalah pertanian lainnya, lalu kemudian tidak diajarin bagaimana cara menjualnya yang bagus, marketingnya, semuanya yang terkait marketing itu kan. Nah, jadi ini nanti akan datang tengkulak. Jadi harga mereka produksinya banyak, ya kan, tapi petani tidak akan mampu keluar dari kemiskinannya. Karena tidak tahu menjualnya kan, bagaimana menjualnya, bagaimana memproteksi jualannya, kemudian memproteksi jualan misalnya cabai kan, ada ilmu dia berapa hari dimasukin plastik misalnya sehingga bagus, sehingga ini bisa tahan, bisa ini kan. Nah, kemudian telemarketing misalnya sekarang, alhamdulillah juga setiap musibah itu ada ilmu di situ, misalnya seperti COVID sekarang kan. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil manfaat atau melihat peluang itu seperti telemarketing saya pakai tadi. Nah, bagaimana misalnya saya lalu kemudian berhubungan dengan Bapak sebagai petani ini, nah kemudian saya tanya ke pasarnya berapa harga cabai sekilo, nah kemudian saya beli di Bapak, kemudian nanti saya akan jual seberapa, saya sudah sortir dulu, ya kan, nanti saya pakailah jual kayak menjual di market itu kan, yang lebih bagus, yang lebih terjangkau antar sebagainya kan. Nah, jadi saya kira dengan cara demikian kan memberi peluang kerja juga. Memberi peluang kerja, ya kan, lalu memberikan kesempatan untuk berbagi rezeki. Yang meskipun sedikit kan, tapi lama kelamaan kan juga menampung lapangan kerja di situ kan. Nah, saya kira itu adalah hal-hal kecil yang sederhana. Tapi kembali kepada John Kenneth Galbraith ini, saya kira karena dia punya pengalaman 25 tahun melakukan penelitian tentang kemiskinan di Afrika, di Amerika Latin, termasuk di Asia, termasuk di Indonesia, itu katanya kesimpulan dia penyediaan modal. Jadi sangat terkait dengan topik yang kita bicarakan ini, yaitu masalah
rentenir, ya kan. Nah, kemudian tepat guna misalnya contoh lain, saya pernah ke kuliah umum ke Aceh Selatan. Di Aceh Selatan banyak sekali ikan. Nah, kan? Ya, perikanannya Pak. Ya, perikanannya kan banyak. Nah, kadang-kadang ikan di situ, kalau kita mau makan banyak ikan itu murah, libur ya ke Aceh Selatan. Ya kan? Karena ikannya banyak, harganya murah, kemudian kita tinggal ngolah aja kan. Ya. Nah, jadi begini maksud saya, karena tidak tersedia modal dan pabrik es, maka banyak ikan yang dijual murah. Kadang-kadang ada orang-orang yang berani spekulasi bawa ke Medan. Bawa ke Medan berarti kan dia punya harus modal lebih kuat, cold storage bagus kan di ini. Padahal kenapa pemerintah daerah dia mengalihkan? Saya sudah tanya ke mereka itu, ya kan, ke STAI Tapak Tuan itu, kenapa pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk membuat cold storage satu, ya kan, di tempat TPI, ya kan, TPI di salah satu itu. Mana kira-kira ada 2 TPI mereka, mana kira-kira yang lebih banyak ya, dan laik itu dari segi kedalaman semuanya, kan, itu studinya itu. Sehingga mereka kan bisa jual murah, artinya kan dijual bukan gratis kan. Tapi maksudnya dengan adanya ini cold storage, kemudian fasilitas itu, kalau ikan yang nggak habis dikonsumsi kan bisa dibawa ke Medan. Mereka kan butuh, ya kan, butuh sesuatu itu apa? Itulah cold storage tadi. Misalnya nggak habis makan hari ini, misalnya lagi musim ikan apa kan, ya jadi besok dibawa ke Medan. Ini kan butuh itu kan, butuh semuanya gitu.